Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mudah-mudahan penuh berkah ini, insyaallah kita akan membahas sedikit tentang sebuah risalah yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali yang berjudul Ayyuhal Walad. Semoga Allah menganugerahi kita hidayah yang sempurna sehingga ilmu yang dititipkan kepada kita bisa menjadi amalan yang ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Namun pada sesi yang pertama ini, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya jika kita melihat terlebih dahulu biografi atau riwayat hidup dari syekh yang luar biasa ini meskipun hanya sangat sekilas. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali lahir di kota At-Tus yang terletak di Iran pada tahun 450 Hijriah. Iran ketika itu masih bumi sunnah, bukan Syiah seperti sekarang. Beliau hidup dan wafat di kota tersebut. Pada saat beliau lahir, kondisi kekhilafahan Abbasiyah sangat memprihatinkan. Kekhilafahan Abbasiyah dalam kondisi yang sangat lemah. Muncul banyak kerajaan-kerajaan kecil yang disebut dengan keamiran. Khalifah bahkan ketika itu hanya sekedar nama, hampir tidak punya pengaruh sama sekali. Dunia Islam sudah terpecah belah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perpolitikan Islam ketika itu sangatlah lemah. Dan ketika politik lemah, maka pasti datanglah kefakiran. Ketika itu ilmu akan pergi dan hilang. Jika ilmu hilang, maka muncullah kebodohan. Politik, kefakiran dan kebodohan memang tumbuh seiring sejalan. Dan pada saat itu terjadi perseteruan pemikiran antara Ahlus Sunnah, kelompok Mu'tazilah, Khawarij dan Syiah. Namun demikian, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghazali kecil masih bisa menghafal Al-Qur'an dan baik dalam hal ilmu agama. Bapaknya adalah seorang yang fakir. Namun demikian, sang bapak berusaha keras, bekerja keras untuk mengumpulkan harta. Dan sebelum wafat, ia berpesan kepada seorang syekh agar mendidik putra-putranya yaitu Ahmad dan Muhammad. Muhammad maksudnya di sini adalah Al-Ghazali. Hingga akhirnya Ahmad dan Muhammad harus dipindahkan ke zawiyah masjid untuk meneruskan pendidikan sebab uang yang dititipkan oleh sang bapak sudah habis ketika itu. Dan syekh sudah tidak mampu lagi membiayai hidup mereka berdua. Akhirnya selama kurang lebih 7 tahun menuntut ilmu, Ahmad dan Muhammad pun berniat kembali ke kampung halaman. Akan tetapi dalam perjalanan, mereka dicegat oleh segerombolan perampok. Setelah seluruh barang bawaan diberikan, dan ternyata isinya hanya kertas-kertas ilmu, coretan-coretan ilmu, perampok itu malah justru mengolok-olok mereka dengan melempar kertas-kertas tersebut. Ahmad dan Muhammad pun berusaha mengambilnya satu persatu. Namun tetap saja banyak yang hilang tertiup angin. Tidak bisa dikejar. Ilmu yang dituntut selama kurang lebih 7 tahun itu pun seakan sirna. Dari sini Muhammad pun berkata pada dirinya sendiri, lan ahfadha fil awraq. Lan ahfadha fil awraq. Aku tidak akan lagi menyimpan ilmuku di dalam kertas. Aku akan menyimpannya di sini, di otakku, katanya. Dari momen itu, episode baru dalam menuntut ilmu dimulai. Dan itulah awal anugerah. Hidup yang penuh perjuangan berat itu berubah menjadi anugerah berupa keberkahan ilmu. Fasara minal mihnati minhatan.
Dan hal ini pun mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Atha rahimahullah. Beliau berkata, "Man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah." Barang siapa yang kehidupannya diawali dengan penuh perjuangan, muhriqah, ya, terbakar, melambangkan perjuangan yang begitu keras, maka akan diakhiri dengan kehidupan yang musyriqah atau cerah, bahagia, kehidupan yang bahagia, buah dari kerja keras dan perjuangannya yang dulu sudah dilalui. Hingga akhirnya Imam Al-Ghazali dijuluki dengan Hujjatul Islam. Hujjah adalah argumen yang tak terbantahkan. Setiap yang beliau sampaikan adalah hujjah, argumen yang tak terbantahkan lagi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali telah meninggalkan begitu banyak kitab yang luar biasa. Ada yang sampai di kita dan ada yang tidak, dan itu sangat disayangkan. Dan karya yang paling monumental dari beliau tiada lain tiada bukan adalah kitab Al-Ihya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis selama kurang lebih 18 tahun. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Dan setahun sebelumnya beliau masih sempat menulis sebuah kitab usul fiqih yang berjudul Al-Mustasfa. Saudara-saudariku rahimakumullah, demikianlah kiranya sekelumit riwayat hidup dari imam kita Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pada pertemuan berikutnya, insyaallah kita akan membicarakan tentang sebab kenapa Imam Al-Ghazali menulis risalah Ayyuhal Walad ini. Jadi sebelum masuk ke inti pembahasan. Demikian dari kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratakal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.